Pasar Setan Gunung Lawu. Jangan pernah menoleh ke belakang. Gunung Lawu bukan hanya sekadar tempat bagi para pendaki. Ia adalah gunung yang syarat misteri dan mitos turun-temurun. Salah satu kisah paling menyeramkan yang melegenda adalah tentang Pasar Setan, pasar tak kasat mata yang konon muncul di tengah hutan saat malam gelap atau ketika seseorang tersesat di jalur pendakian. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Awal pendakian. Kisah ini berasal dari pengalaman nyata seorang pendaki bernama Rangga, yang mendaki Gunung Lawu bersama dua sahabatnya, Bayu dan Sari, pada malam Jumat Kliwon. Mereka memulai perjalanan dari basecamp Cemoro Sewu dengan tujuan mencapai puncak Hargo Dumilah sebelum matahari terbit. Tapi mereka melanggar satu larangan tak tertulis yang sering dipesankan oleh warga sekitar. Jangan mendaki Lawu malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon. Mereka menganggap larangan itu hanya mitos belaka. Tapi Gunung Lawu bukan tempat yang suka dipermainkan. Pertemuan dengan keanehan. Pada pos 3, kabut tebal turun tiba-tiba. Kompas digital Rangga mulai kacau, dan suara-suara aneh terdengar dari arah dalam hutan, suara tawa kecil, gemerincing koin, dan aroma kemenyan yang sangat kuat. Sari merasa pusing dan mual, Bayu mulai kehilangan arah. Tiba-tiba, mereka melihat kerlap-kerlip lampu dan ramai suara orang bercakap-cakap. Suara gamelan sayup-sayup terdengar seperti dari kejauhan. Mereka pun mengikuti suara itu, mengira ada warung pendaki atau pos relawan. Tapi yang mereka temukan justru lebih dari sekadar warung. Pasar Setan, di antara dunia. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah lapak pasar. Ada pedagang dengan wajah pucat menjajakan barang aneh, botol berisi cahaya merah, kain putih dengan bercak darah, dan bahkan kepala kerbau yang masih segar. Pembelinya, sosok-sosok dengan tubuh besar, tinggi, atau bahkan ada yang melayang-layang tanpa kaki. Salah satu penjual memanggil Rangga, mau beli keberuntungan atau keselamatan. Rangga hendak menjawab, tapi Bayu dengan cepat menarik lengannya dan membisikkan. Jangan jawab apapun, tutup mulutmu. Teringat petua sesepuh desa yang pernah ia dengar. Jika kau berada di Pasar Setan, jangan beli, jangan bicara, dan jangan menoleh ke belakang. Namun Sari, yang sudah setengah linglung, terhanyut. Ia berjalan menuju sebuah lapak yang menjual perhiasan emas tua. Ia mengangkat kalung yang menggantung, dan saat itu juga, semua suara hening, lampu padam, dan pasar itu lenyap dalam sekejap. Tersesat di dimensi lain, saat mereka membuka mata, mereka tak lagi berada di jalur pendakian. Mereka ada di dalam hutan gelap gulita, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang tampak seperti mengawasi. Tak ada sinyal, tak ada arah. Mereka tersesat. Sari mulai berubah, wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia berbisik sendiri dalam bahasa Jawa kuno. Malam itu, Bayu bermimpi melihat Sari sedang berjalan di atas api sambil membawa kendi tanah liat, disusul oleh sosok hitam tinggi bermata merah. Paginya, Sari menghilang. Misteri terungkap. Rangga dan Bayu akhirnya ditemukan oleh tim SAR 2 hari kemudian dalam kondisi dehidrasi dan syok. Tapi Sari tak pernah ditemukan. Anehnya, saat petugas menyisir area tempat terakhir mereka bertemu Sari, yang mereka temukan hanyalah kain putih berbau kemenyan dan satu kalung emas tua yang tak bisa diangkat oleh siapapun. Beberapa warga sekitar mengatakan, jika seseorang mengambil barang dari Pasar Setan, maka sebagai gantinya dirinya lah yang akan menjadi bagian dari pasar itu selamanya. Setelah Rangga dan Bayu ditemukan oleh tim SAR di lereng Gunung Lawu dalam kondisi lemas dan syok, kehidupan mereka tak lagi sama. Nasib mereka menyisakan jejak trauma mendalam dan misteri yang tak terpecahkan hingga kini. Setelah Rangga dan Bayu ditemukan oleh tim SAR di lereng Gunung Lawu dalam kondisi lemas dan syok, kehidupan mereka tak lagi sama. Nasib mereka menyisakan jejak trauma mendalam dan misteri yang tak terpecahkan hingga kini. Nasib Rangga dan Bayu, bayangan yang tak pernah pergi. Bayu, terdiam dan menghilang dari dunia. Beberapa hari setelah kembali ke rumah, Bayu menjadi pendiam. Ia jarang berbicara, bahkan kepada keluarganya sendiri. Matanya sering menerawang ke kejauhan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Setiap malam, ia mengurung diri di kamar, menyalakan dupa dan menyanyikan tembang Jawa lama yang tak pernah ia pelajari sebelumnya. Sampai suatu malam, ibunya mendengar suara gamelan dari dalam kamar. Saat pintu didobrak, Bayu tidak ada. Yang tersisa hanya jejak kaki basah di lantai, mengarah ke jendela terbuka dan sebuah kendi tanah liat yang berisi air berwarna hitam pekat.
Bayu hilang secara misterius. Beberapa paranormal percaya, Bayu telah dipanggil kembali ke pasar setan karena pernah menyaksikan lebih dari yang seharusnya. Rangga dihantui rasa bersalah. Berbeda dengan Bayu, Rangga berusaha bertahan dan kembali ke kehidupan normal. Tapi rasa bersalah karena kehilangan dua sahabatnya tak pernah hilang. Ia sering bermimpi melihat Sari berdiri di pasar yang sama, tersenyum sambil melambai. Kadang terdengar suara Bayu memanggilnya dari hutan belakang rumah. Karena mimpi itu terus-menerus datang, Rangga mendatangi seorang sesepuh di lereng Lawu. Sang dukun berkata, "Jiwamu belum pulang sepenuhnya, nak. Kau masih terikat. Pasar itu belum menutup gerbangnya untukmu." Rangga disarankan untuk melakukan ritual pemutusan batin dengan Gunung Lawu dan meminta maaf secara pribadi di tempat terakhir ia bertemu Sari. Dengan berat hati, Rangga kembali ke gunung bersama pemandu spiritual. Di sana, saat ia menguburkan kalung milik Sari dan kendi milik Bayu, angin bertiup sangat kencang. Dari kabut, terdengar suara gamelan, lalu hening. Sejak saat itu, mimpi buruk berhenti. Tapi Rangga tak pernah lagi naik gunung, tak pernah ke tempat ramai, dan hidup menyendiri di desa kecil di kaki Gunung Lawu. Dia sering berkata kepada para pendaki yang lewat, "Kalau kalian mendengar suara pasar di tengah hutan, jangan tergoda. Karena kadang, yang mereka jual, adalah kalian sendiri. Hidup atau terjebak selamanya." Rangga mungkin selamat secara fisik, tapi jiwanya masih menyimpan bekas luka dari pasar setan. Bayu, seperti Sari, diyakini sudah menjadi bagian dari dimensi lain. Banyak yang bilang mereka akan kembali, saat suara gamelan kembali menggema dari hutan Lawu. Nasib Rangga dan Bayu, bayangan yang tak pernah pergi. Bayu, terdiam dan menghilang dari dunia. Beberapa hari setelah kembali ke rumah, Bayu menjadi pendiam. Ia jarang berbicara, bahkan kepada keluarganya sendiri. Matanya sering menerawang ke kejauhan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Setiap malam, ia mengurung diri di kamar, menyalakan dupa dan menyanyikan tembang Jawa lama yang tak pernah ia pelajari sebelumnya. Sampai suatu malam, ibunya mendengar suara gamelan dari dalam kamar. Saat pintu didobrak, Bayu tidak ada. Yang tersisa hanya jejak kaki basah di lantai, mengarah ke jendela terbuka dan sebuah kendi tanah liat yang berisi air berwarna hitam pekat. Bayu hilang secara misterius. Beberapa paranormal percaya, Bayu telah dipanggil kembali ke pasar setan karena pernah menyaksikan lebih dari yang seharusnya. Rangga dihantui rasa bersalah. Berbeda dengan Bayu, Rangga berusaha bertahan dan kembali ke kehidupan normal. Tapi rasa bersalah karena kehilangan dua sahabatnya tak pernah hilang. Ia sering bermimpi melihat Sari berdiri di pasar yang sama, tersenyum sambil melambai. Kadang terdengar suara Bayu memanggilnya dari hutan belakang rumah. Karena mimpi itu terus-menerus datang, Rangga mendatangi seorang sesepuh di lereng Lawu. Sang dukun berkata, "Jiwamu belum pulang sepenuhnya, nak. Kau masih terikat. Pasar itu belum menutup gerbangnya untukmu." Rangga disarankan untuk melakukan ritual pemutusan batin dengan Gunung Lawu dan meminta maaf secara pribadi di tempat terakhir ia bertemu Sari. Dengan berat hati, Rangga kembali ke gunung bersama pemandu spiritual. Di sana, saat ia menguburkan kalung milik Sari dan kendi milik Bayu, angin bertiup sangat kencang. Dari kabut, terdengar suara gamelan, lalu hening. Sejak saat itu, mimpi buruk berhenti. Tapi Rangga tak pernah lagi naik gunung, tak pernah ke tempat ramai, dan hidup menyendiri di desa kecil di kaki Gunung Lawu. Dia sering berkata kepada para pendaki yang lewat, "Kalau kalian mendengar suara pasar di tengah hutan, jangan tergoda. Karena kadang, yang mereka jual, adalah kalian sendiri. Hidup atau terjebak selamanya." Rangga mungkin selamat secara fisik, tapi jiwanya masih menyimpan bekas luka dari pasar setan. Bayu, seperti Sari, diyakini sudah menjadi bagian dari dimensi lain. Banyak yang bilang mereka akan kembali, saat suara gamelan kembali menggema dari hutan Lawu. Gerbang kedua pasar setan, penebusan yang terlambat. Suara dari dunia lain. 3 bulan setelah kejadian misterius di Gunung Lawu, Rangga mencoba menjalani hidup tenang di desa. Namun ketenangan itu hanya ilusi. Suatu malam, ketika ia tertidur di beranda, terdengar suara gamelan samar dari arah hutan. Bukan dari Lawu, tapi dari arah belakang rumahnya. Saat ia terbangun, tanah di bawah pohon beringin tua di pekarangan rumahnya tampak menghitam, seperti terbakar dari dalam. Di pagi harinya,
Rangga menemukan bekas jejak kaki yang sangat kecil, namun tidak seperti kaki manusia. Bersamaan dengan itu, seorang lelaki tua bertongkat datang ke rumahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Surya, seorang dukun sepuh dari lereng barat Lawu. Kau membuka gerbang pertama, nak. Tapi tahukah kau, pasar itu memiliki 2 gerbang. Dan yang kedua, tak semua orang bisa kembali darinya. Misi penebusan. Ki Surya menjelaskan bahwa arwah Sari dan Bayu belum sepenuhnya hilang, tetapi terjebak di gerbang kedua pasar setan, tempat roh-roh gentayangan yang dibeli, namun belum dibayar lunas. Mereka bisa diselamatkan, jika ada satu orang yang rela menjadi penebusnya. Rangga, yang masih dihantui rasa bersalah, menawarkan diri. Dengan ritual khusus menggunakan tanah dari tempat Sari menghilang dan kendi milik Bayu, Ki Surya membuka celah kecil ke dimensi lain. Bukan seperti gerbang biasa, tapi kabut pekat di tengah malam yang mengarah ke jalur tak dikenal di kaki Lawu, yang tidak tercatat di peta manapun. Mereka memulai perjalanan menuju pasar kedua, tempat di mana waktu berhenti, dan arwah para pembeli dan penjual bercampur jadi satu. Pasar kedua, tempat tanpa waktu. Saat memasuki dimensi tersebut, Rangga dan Ki Surya tidak lagi mendengar suara hutan. Yang terdengar hanyalah detak jam tua yang lambat dan berat. Di kejauhan, lampu-lampu kuning redup tampak menggantung di udara, membentuk lorong panjang. Mereka berjalan masuk. Pasar itu berbeda, tak seramai pasar pertama. Di sini, setiap penjual adalah manusia yang dahulu tergoda oleh harta gaib dan tak pernah kembali. Kini menjadi pelayan pasar, wajahnya kosong, tubuhnya setengah membusuk. Di tengah-tengah pasar, di balik tirai merah darah, Rangga melihat 2 sosok terkurung dalam sangkar emas, Bayu dan Sari. Mereka tampak muda, sehat, dan tertidur. Ki Surya berkata, hanya satu tumbal yang bisa menggantikan 2 jiwa. Tapi penggantinya harus sukarela. Kalau tidak, pasar akan mengambil lebih dari yang mereka minta. Tawaran dari sang pedagang utama. Tiba-tiba, sosok berjubah hitam muncul. Tubuhnya tinggi, dan matanya memancarkan cahaya merah. Dialah sang pedagang utama, penguasa pasar dimensi kedua. Kau ingin 2 jiwa ini bebas. Maka serahkan 1 jiwamu atau jiwanya. Ia menunjuk ke arah Ki Surya. Ki Surya menatap Rangga dengan tenang. Aku sudah tua, Rangga. Tapi ini pilihanmu. Jika kau menebus, kau tak akan kembali. Rangga tak ragu. Ia maju ke depan. Ambil aku. Bebaskan mereka. Sang pedagang tertawa. Jiwa sukarela adalah yang paling lesat. Tiba-tiba, lantai pasar bergetar. Kabut menjadi merah darah, dan terdengar suara ribuan orang menangis. Tapi Ki Surya dengan cepat mengeluarkan keris pusaka, menusuk tanah sambil membaca mantra penutup. Sebuah cahaya putih meledak dari pusat pasar, dan dalam sekejap, semuanya lenyap. Yang kembali dan yang tertinggal. Bayu dan Sari ditemukan oleh warga desa, terbangun di lereng laut tanpa ingatan jelas tentang apa yang terjadi. Mereka selamat, namun Rangga tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah topi pendaki miliknya yang tergantung di cabang pohon, serta kalung pemberian Sari yang tergenggam erat oleh Bayu. Ki Surya pun menghilang, kembali ke tempat asalnya tanpa jejak. Namun ia meninggalkan sebuah pesan lewat surat yang dikirim ke rumah Bayu. Pasar kedua telah ditutup, tapi jika kau mendengar detak jam dan bau dupa terbakar di tengah hutan, berhentilah. Karena Rangga kini menjadi penjaganya, agar tak ada lagi jiwa yang terjebak seperti dia. Gunung Lawu tetap berdiri dengan segala keindahan dan misterinya. Tapi sejak malam itu, tidak ada lagi pasar terdengar dari dalam hutan, dan tidak ada lagi laporan pendaki yang melihat pasar setan. Namun bagi mereka yang percaya, pasar itu tidak hilang, hanya bersembunyi, menunggu orang yang terlalu serakah atau terlalu penasaran untuk datang. Penutup dari cerita ini, legenda tentang pasar setan Gunung Lawu kini telah berubah bentuk. Dulu adalah cerita untuk menakut-nakuti pendaki. Sekarang menjadi peringatan sakral bagi mereka yang percaya bahwa tidak semua jalur di gunung. Dan terima kasih saya ucapkan kepada penonton cerita mistis di Nusantara. Jangan lupa tetap standby di channel ini karena masih banyak cerita mistis yang lebih menarik. Sekian terima kasih.